Minasan, konnichiwa, okahana YouTube channel Yokoso. Gimana kabar sahabat semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun. Maaf ya, akhir-akhir ini saya jarang bisa upload video terbaru saya karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan ya teman-teman. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas khususnya untuk Anda yang sudah punya pasangan resmi, khususnya para bunda, bagaimana caranya memuaskan suami Anda di ranjang agar suami terpuaskan di ranjang dan tidak pindah ke lain hati, oke? Nah, di video saya kali ini jangan ada yang membuli karena intinya dari video ini adalah ingin sharing, ingin berbagi kepada bunda, khususnya ingin edukasi bukan pornografi ya. Oke, kita lanjut saja bagaimana caranya menservis suami agar terpuaskan di ranjang. Tonton terus videonya ya. Oke, tips yang pertama yang mesti bunda lakukan yaitu persiapan diri. Ya, bunda harus rajin yang namanya untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat. Kenapa? Agar tubuh tetap fit dan segar. Jadi ketika melayani suami nanti, berperang dengan suami nanti di ranjang, bunda nggak gampang capek dan loyo, oke? Nah, yang kedua, bunda harus belajar yang namanya senam Kegel. Oke, senam Kegel ini sangat penting sekali untuk menguatkan otot panggul kita dan juga menguatkan otot di bagian seputar rahim kita. Karena apalagi yang sudah pernah melahirkan dan mempunyai beberapa anak itu akan longgar dan tidak kencang lagi seperti waktu masih perawan ya bunda. Jadi perlu sekali untuk yang namanya belajar yang namanya senam Kegel. Kalau bunda nggak tahu apa itu senam Kegel, bunda bisa searching di YouTube, itu banyak sekali tutorialnya. Atau bunda bisa ikut kelas di daerah bunda, oke? Nah, yang kemudian bunda harus menjaga kebersihan dari miswi bunda. Jangan sampai miswi bunda itu berlendir, apalagi sampai mengeluarkan bau yang nggak enak, yang nggak sedap, oke? Akan sangat mengganggu sekali pasangan bunda nanti. Setelah itu harus menjaga kebersihan mulut dan juga badan. Jangan sampai pas berhubungan badan nanti mulut bau, dan apalagi badan ketek bau. Sangat menurunkan ilfil nafsu birahi dari pasangan bunda nanti, oke? Oke, tips yang kedua yaitu goda suami Anda. Iya, tentu saja dengan menggoda suami dengan menggunakan pakaian yang dapat menarik perhatian dari suami Anda. Ya, dengan menggunakan misalnya dengan lingerie atau pakaian apapun yang bisa menarik perhatian dari suami Anda. Kemudian dengan senyuman manis Anda, dengan senyuman nakal Anda dan juga tatapan mata hangat Anda, sehingga suami Anda mengerti bahwa Anda menginginkannya. Yang ketiga yaitu dengan sentuhan. Ya, ketika Anda sudah menggoda, kemudian sentuh suami Anda dari belakang. Peluk suami Anda dari belakang bahwa Anda menginginkannya. Kemudian sentuh leher belakang, punggungnya. Kemudian kecup leher belakang dari suami Anda dan perlahan-lahan ke bawah ke daerah punggung. Dengan demikian, suami Anda akan lebih terangsang lagi. Yang keempat yaitu teknik ciuman. Anda pasti sudah mengetahui teknik ciuman segitiga ya di sini. Ya, teknik ciuman segitiga itu adalah mencium dari pertama bibir dari pasangan Anda secara perlahan-lahan menggunakan bibir Anda dengan sentuhan bibir yang lembut, kemudian menggunakan permainan lidah Anda dengan gigitan kecil Anda, kemudian ke daerah pipi dengan sentuhan mulut Anda, dengan hembusan nafas Anda, dan juga ke bagian leher. Dengan pelan-pelan, kemudian balik lagi ke daerah bibir dari pasangan Anda,
dengan menggunakan teknik bermain bibir dan lidah dengan gigitan-gigitan kecil. Kemudian setelah itu, setelah Anda menguasai teknik segitiga, kemudian Anda turun pelan-pelan, perlahan ke bawah. Atau juga Anda bisa mengecup bagian di belakang telinga dari suami Anda. Karena setiap pria itu titik rangsangnya berbeda. Ada yang suka di bagian leher, di belakang telinga, dan bahkan ada juga payudara. Iya, setiap pria itu berbeda. Bukan wanita saja yang suka dihisap payudaranya, bahwa laki-laki pun ada sebagian laki-laki yang nafsu seksnya akan lebih bertambah lagi ketika payudaranya itu dijilat dan dihisap oleh pasangannya. Kemudian turun ke daerah bawah, ke daerah perut dan pusar. Kemudian turun lagi ke daerah sekitar paha bagian dalam. Kemudian ke bawah, daerah kaki. Dan cium jari dari kaki suami Anda, jempol kaki suami Anda bila perlu, ciumin dengan sentuhan bibir Anda yang lembut. Kemudian Anda naik lagi ke bagian atas. Oke, ke bagian atas, ke daerah paha bagian dalam. Cium dengan lidah dan juga dengan desahan nafas Anda dan juga dengan kecupan Anda. Oke. Nah, teknik yang berikutnya adalah bergerilya di daerah Mr. P. Oke Bunda, yang keempat yaitu bergerilya dengan Mr. P. Jadi sebelum Bunda memulai bergerilya dengan Mr. P, alangkah baiknya Bunda persiapkan segelas air hangat di sebelah tempat tidur. Jadi sebelum memulai bergerilya dengan Mr. P, Bunda meminum air hangat itu, meminumnya beberapa kali dan menahannya di rongga mulut baru ditelan. Kenapa? Agar rongga mulut Bunda itu menjadi tambah lebih hangat lagi, sehingga suami Anda itu akan merasa lebih lebih merasa enak banget ketika Anda nanti bergerilya dengan menggunakan bersama si Mr. P nanti. Oke. Nah, bagaimana caranya teknik bergerilya dengan Mr. P? Saya akan jelaskan di sini. Oke Bunda, cara bergerilya dengan Mr. P itu akan saya ulas di sini ya. Jadi, yang pertama yang mesti Bunda lakukan adalah dengan menciumi dari buah zakar. Cium dengan perlahan-lahan dengan kecupan halus, lembut. Kemudian setelah itu, setelah Bunda ciumi, lalu Bunda sentuh Mr. P dengan jari secara perlahan-lahan. Setelah Bunda sentuh Mr. P, kemudian Bunda melakukan permainan dengan Mr. P dengan menggunakan lidah Bunda, seperti layaknya memakan es krim. Perlu Bunda ketahui bahwa titik rangsang Mr. P itu ada di bagian punggung dari Mr. P. Dan juga ini adalah kepalanya Mr. P, dan titik rangsangnya itu ada di bagian lehernya Mr. P, di sebelah sini ya. Bunda pasti tahu kan? Nah, cium dengan menggunakan lidah dari bawah ke atas, jilat dengan lembut. Jilat dengan lembut. Kemudian menggunakan teknik lidah, putar-putar di bagian kepala dari Mr. P ini. Jadi Bunda harus merangsang yang namanya leher dari si Mr. P ini, karena di sini adalah pusat titik rangsang yang paling terenak dari seorang pria. Setelah Bunda merangsangnya, kemudian lalu Bunda bisa menggunakan mulut dan juga lidah Bunda dengan cara memasukkan semua mulut Bunda ke dalam Mr. P ini. Jadi gunakan tangan
bibir, mulut, dan juga lidah. Jadinya harus menggunakan teknik tangan yang lihai, lidah yang lihai, dan mulut juga. Jangan sampai kena gigi Anda, oke? Oke, tips yang keenam yaitu aktif di ranjang dengan menggunakan banyak gaya. Ya, sebagai seorang istri, jangan pasif ketika berhubungan dengan suami di ranjang. Jangan seperti batang pisang ya teman-teman, hanya menerima saja, tidak ada imbal baliknya, sehingga lama-kelamaan ketika istri hanya menerima dan menerima saja, tidak ada aktifnya sama sekali, hanya pasif saja, suami akan bosan ya teman-teman. Iya, jadi bunda itu harus aktif dan kooperatif ketika bertempur di medan pertempuran dengan suami ya, di ranjang dengan suami, oke? Jadi harus balance antara satu dengan yang lain. Ketika bunda aktif di ranjang, maka saya yakin seyakin-yakinnya pasangan bunda pun akan aktif juga untuk memberikan kenikmatan dan rangsangan kepada bunda pada saat pertempuran itu, oke? Yang ketujuh, yang sangat penting sekali bunda lakukan untuk memuaskan dari suami, yaitu adalah teknik yang namanya tahan jepit lepas. Tahan jepit lepas. Ya, ketika pada saat perawan itu yang namanya otot dari panggul dan otot sekitar rahim itu kuat. Jadi akan bisa yang namanya menggigit pada saat berhubungan intim. Nah, ketika bertambahnya usia, hamil, melahirkan beberapa anak apalagi, otomatis yang namanya otot di sekitar rahim, otot panggul akan menjadi lemah. Di sini makanya saya sarankan untuk yang namanya untuk melatih otot panggul agar kuat dan juga otot sekitar rahim. Makanya saya sarankan untuk yang namanya rajin yang namanya senam Kegel. Oke. Nah, bagi bunda yang sudah menjalankan senam Kegel, alangkah baiknya agar vagina itu bisa menggigit. Bunda perlu yang namanya latihan yang paling gampang sekali yang bisa bunda lakukan saat buang air kecil, oke? Pada saat bunda buang air kecil, itu bunda lepas, bunda tahan lagi air pipisnya itu, bunda lepas lagi, tahan lagi, lepas lagi, tahan lagi. Begitu selanjutnya. Ketika bunda bisa menahan pipis, melepasnya lagi, menahan pipis, melepasnya lagi, di situ vagina akan bisa untuk belajar yang namanya untuk menahan. Ketika Mr. P masuk ke dalam Miss V, itu bisa menahan dan menjepit, seperti menahan dan menjepit, bahkan menggigit ya teman-teman. Maka perlu sekali bunda untuk yang namanya melatih dari vagina juga ya bunda, untuk menahan dan menjepit, menahan dan menjepit. Ketika vagina bunda itu bisa yang namanya menahan, menjepit, menggigit, melepas, wow, saya yakin seyakin-yakinnya pasangan bunda itu akan klepek-klepek, nggak bisa berpaling ke lain hati, akan minta berkali-kali karena sungguh wow, luar biasa. Vagina bisa menggigit itu luar biasa. Bunda wajib untuk mencobanya dan wajib untuk yang namanya yang saya jelaskan tadi. Menahan, menjepit, lepas. Menahan, menjepit, melepas. Oke, sahabat Okahana, khususnya para bunda, bagaimana menurut pendapat bunda? Semoga apa yang saya sharingkan kepada bunda khususnya itu bermanfaat. Tidak ada bullying, hanya untuk mengedukasi. Oke, semoga rumah tangga Anda semakin hangat, romantis, semakin harmonis dengan suami. Oke, akhir kata saya Okahana mengucapkan terima kasih. Thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne, arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's